Minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, tak berhentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan kita hidup. Allah lah yang akan mematikan kita. Allah lah yang telah memberikan kita rizki. Allah lah yang telah memberikan kita petunjuk. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan iman, Islam, dan itu adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan yang agung ini, di bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagai Syahrul Maghfirah, Syahrul Huda, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ampunan, memberikan ampunan kepada kaum muslimin yang mereka mau menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu perintah puasa yang wajib dan di malam harinya menjalankan perintah yang sunnah, yaitu qiyamul lail. Maka ada dua hadis yang sahih yang awalnya berbeda tetapi akhirnya sama, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan, maka Allah akan memberikan ampunan dari dosanya yang telah lalu. Dan di malam harinya Allah pun menurunkan ampunan kepada kaum muslimin sekalian, yaitu man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang bangun, yang mendirikan sholat di malam Ramadan dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah pun akan memberikan ampunan. Penggal Ustaz Agus, stop, kelewat batas. Nah, ya, kalau tausiah berarti kita selesaikan kitab ini ya. Ya. Alhamdulillah, ya qadarullah saya hadir ke sini, berjumpa lagi dengan kitab saya ini. Jadi ternyata ketinggalan di sini. Saya cari-cari kok nggak ada. Ini bener ya Pak ya? Bukan ada orang beli itu bukan? Oh, punya saya ya? Oh ya bener berarti. Gitu. Oh ya betul berarti. Itu. Ini saya dapat dikasih sama Ustadz Rahmat ini. Tapi saya belum katam, mau tak kasihin lagi belum katam gitu. Itu. Maka kita belajar bareng. Kalau mau baca sendirian juga kadang-kadang yo sanghek males. Tapi kalau enek koncone ngene iki belajar semangat. Nah itu. Maka kita bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu sekalian, kula mau pas tembewe dugi teng Masjid Baitul Salam ki langsung dikabari karo Pak Kadus mau berlayat. Nah kuwi mau dadi infone ana sing meninggal dunia. Nah kuwi mau pun dilangsung pun wis rampungan. Ya tak omong berarti gari nunggu. Lah nunggu apa meneh Ustaz? Ya nunggu giliran kok. Anggete arep urip terus. Apa ya pede arep urip terus? Ora, mesti arep gantian. Ya gantian karo dhewe iki lho. Saat ini kita bertakziah, ada waktunya pasti orang itu akan takziah ke tempat kita.
saat ini kita mengkafani orang, mengsolatkan jenazah, di suatu saat pasti kita yang terbujur di depan orang-orang mengsolatkan. Maka di bulan yang agung ini adalah momen yang sangat baik untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Ramadan adalah bulannya ibadah, syahrul ibadah. Jangankan yang wajib, wong yang sunnah saja kita semangat. Ya, yang sunnah saja kita semangat. Maka orang itu kalau tidak mendapati Ramadan, maka dia tidak akan memanfaatkan Ramadan dengan baik. Tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, maka ini saya dia tidak akan mampu memanfaatkan bulan-bulan berikutnya dengan baik. Lek ning bulan Ramadan saja arep melakukan ibadah saja berat, terlebih-lebih di bulan-bulan di luar Ramadan. Tambah abot. Jajal. Lek biasa dengan puasa di dalam bulan suci Ramadan, maka di bulan Ramadan juga sebagai syahrul pembelajaran, ya, syahrul tarbiyah, bulannya pembelajaran atau pendidikan. Menungso kuwi mau dididik supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa, dididik. Ya, maka nanti setelah selesai Ramadan, bukan selesai ibadahnya, tetapi selesai Ramadan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di bulan suci Ramadan. Lek neng Ramadan kui mau ya tukang bantu sesama, tukang memberi, dermawan, maka di bulan-bulan biasa selain Ramadan juga harus menerapkan kegiatan-kegiatan yang baik. Bersedekah, berinfak, menjalankan ibadah-ibadah dengan baik. Tetap istiqomah, ya. Jangan sampai selesai Ramadan selesai juga ibadah. Nah, kuwi yang tahu tak ceritakan, yang pernah saya ceritakan yaitu puasane ula. Ula kuwi mau poso sehingga ngelungsumi. Setelah ngelungsumi balik dadi ula meneh. Beda karo uler. Lek uler kowe mau poso, bar kowe dadi entung. Entung kuwi ora mangan, bar kowe kluget-kluget muncul dadi kupu-kupu. Nah, kowe mau dadi ana sing poso ula, ana sing poso uler. Tinggal milih sing ndi. Ya, lek wong kok dalam puasa terus kemudian di dalam bulan suci Ramadan setelah itu tidak ada perubahan, wis ngono wae, maka kuwi padha karo ula. Ula nyatek. Nah itu, ya. Lek ora gelem diomong karo ula ya berubah. Ya. Maka bulan Ramadan itu sebagai syahrul tarbiyah. Bulane pendidikan, menungso dididik, ya, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Sayyidina Umar kuwi pernah ditakoni, takwa iki apa to? Nah, kuwi mau. Kan biasa kita takwa ya kan? Maka Umar bin Khattab kuwi pernah ditakoki. Ya. Takwa itu ketika engkau melihat, ya, seekor orang hutan atau monyet, ya, yang naik ke atas pohon, kemudian lebih tinggi, kemudian tertimpa angin. Anginnya kencang. Maka hewan itu akan berpegangan erat. Gocean kuwenceng. Lelek sampai kok main-main, alias biasa wae ngono. Apa yang akan terjadi? Kalah lek ora maut. Ya. Maka iman itu adalah bagaimana kita pegang teguh. Iki Islam pegang teguh. Ya, akidah Islamnya itu dipegang dengan benar-benar.
yaitu dengan menjalankan sholat. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, maka 5 ya rukun itu, ya 2 itu yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Ya, kalau yang lain boleh kalau ada sebabnya. Ya. Yang pertama iman, syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang kelima 4 puasa, yang kelima haji. Ya, maka ini harus dipegang. Ini iman, akidah harus dipegang, pegang erat-erat. 5 itu baru benar-benar kuat. Tapi yang 3 haji, wong haji tapi orang ada duit, wajib nggak? Nggak wajib karena tidak punya modal, maka boleh ditinggalkan. Ya. Terus kemudian puasa, ya. Kalau kita dalam keadaan safar boleh tidak berpuasa, tapi diganti dengan hari yang lain. Bagi orang yang sudah sakit, yang divonis mungkin tidak bisa sembuh, maka boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah, maka boleh ditinggalkan puasa. Yang 2 ini. Yang ketiga zakat, bagi yang mampu mencapai nisab. Kalau memang tidak nyampe nisabnya, maka tidak diwajibkan zakat, cukup bersedekah. Ya, maka boleh ditinggalkan. Tapi kalau antara 2 ini ada yang ditinggalkan, sholat kok ditinggalkan, kita lepas, maka dia akan terjatuh, hancur, akidahnya rusak. Meninggalkan sholat tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan meninggalkan sholat, apalagi bagi kaum laki-laki yang sudah balik. Ya, wajib hukumnya sholat sebagai tiang agama. Kalau kita meninggalkan sholat, sama saja merobohkan agama ini. Maka jaga baik-baik. Kemudian bicara tentang ketakwaan, ya, maka Ali bin Abu Thalib pernah menyampaikan tentang ketakwaan, yaitu ketika engkau berjalan di tempat yang agak oratek padang, ya, jalan tempatnya agak peteng, kemudian di situ banyak ranjau, banyak duri, maka apa yang kamu lakukan? Pastinya akan berhati-hati. Awas, lah kita kok jalan kok nguncluk saja tanpa berhati-hati, ya, tidak melihat kanan kiri apa yang ada di situ, apa ada penghalang atau ada duri atau ada ranjau apapun. Lah kok jalannya dengan sembletengan, apa yang akan terjadi? Yo didek sikile bonyok sing kena paku, kena segala macam. Maka takwa itu adalah kita berjalan di muka bumi itu dengan hati-hati, alon-alon, ya, dengan betul-betul berhati-hati. Gitu. Maka itulah bagaimana kemudian takwa juga adalah menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, firman Allah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Bahwasanya di dalam surat Al-Mudatsir, ya, ayat yang 31, dan tidak kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu.
dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang-orang kafir, mengatakan apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Ya, ini babnya yaitu tentang keimanan. Ya, jaga neraka kuwi mau kecuali malaikat yang menjaganya itu. Kemudian supaya orang-orang yang diberi Alkitab, ya ini yakin, dan supaya orang-orang beriman itu bertambah keimanan nih. Maka Al-Quran itu isinya adalah tentang banyak sekali kisah-kisah, ya, yang Allah ceritakan kepada Nabi tentang neraka, tentang surga, tentang orang-orang terdahulu. Semua Allah ceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh bagaimana ketika Allah menjadikan matahari bersinar, kemudian Allah menjadikan bulan bercahaya. Bagaimana seorang nabi yang dilahirkan kemudian sampai dewasa dalam keadaan ummi, tidak bisa baca tulis, tetapi mampu menjelaskan tentang keilmuan yang dalam. Maka umminya Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat. Nabi ora iso baca tulis tapi bisa menjelaskan dengan sempurna. Lek saiki ora gelem baca, ora gelem belajar, kuwi kebangetan. Padahal belajar bisa di mana saja, kajian setiap malam ada. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Jajal digoleki. Lek eneng adan ndredeg ora gitu. Apakah biasa-biasa saja? Ya. Terpanggil enggak hatinya? Ya. Ketika apalagi yang azan suaranya bagus. Ya, ada santri di sini azan kok terus sama sekali, bahkan gur ngomong tembe adan tembe adan toh urung komat. Lah iya, giliran bunyi komat isik ngomong meneh, alah tembe komat kayak gini. Waktu lo duhur sampai engko jam 3 wisian. Lah iya, bar ngono terus wis mepet jam 3 tembe salat duhur. Bar ngono kok setengah 4 adan asar. Terus ngomong kok adane cepet temen. Kayane tembe mau. Lah kok iso? Kelek bahasane Prabowo perandasmu. Bahasa. Lah iya wong awakmu sing telat tok salat duhure kuwi mau. Bahasane Prabowo lho kuwi mau, Pak Prabowo. Ya. Ndasmu kan ngono. Kuwi mau. Ora aku sing ngomong lho kuwi. Kuwi mau. Kerembileni lho kuwi mau. Kuwi mau. Dadi ciri-ciri wong sing beriman kuwi mau ketika disebut nama Allah maka bergetar, artinya tersentuh hatinya kuwi mau. Enek adan ki wis langsung ya Allah. Bahkan orang-orang yang beriman selalu risau. Ya, lek urung salat kowe kok risau gitu loh. Ya ana adan ki pokoke langsung pengen cepet-cepet kuwi mau. Makanya ana sing gawe status ngene iki. Lega kuwi mau ketika dalam keadaan sibuk tapi wis salat. Nah, kuwi mau. Dadi wis lega tenan pokoke iki. Ya sibuk ngurusi kerjaan tetapi ternyata sudah salat, alhamdulillah. Tapi lek sibuk tapi orang salat, wong beriman ki kudune ya risau. Kuwi mau. Contohnya apa? Contohnya sing isik bengkel. Ya, isik pas sibuk-sibuke, pasiene isik oke. Ya, pas sibuk tapi wis salat pisan lega atine. Alhamdulillah wis salat dadi terus. Tapi lek urung salat rasane risau. Aduh iki wis jam 2, urung salat duhur. Gemerungsung akhirnya. Tapi lek wis salat tancap. Nah, kuwi mau. Dan hanya kepada Rabb-Nya ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya ya.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu wajadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Dan apabila dibacakan ayatnya bertambah imannya dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa hatinya itu tersentuh. Ya. Jadi orang yang beriman itu hatinya lembut, ya, tidak kasar, ya. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kui mau diangkat menjadi Nabi Rasul umur 40 tahun, wis mateng. Maka persiapannya karo dakwahe kui mau luwih luwih panjang persiapannya 40 tahun. Nah dakwahe kurang dari 23 tahun, kurang. Oh, enggak nyampe 23 tahun Kanjeng Nabi. Maka Nabi menyampaikan umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit sing lebih teko swidak telu. Kowe mau. Lek arep padha karo Kanjeng Nabi berarti 63 tahun. Lah lek saiki kok umure wis 62 tahun berarti tinggal lah iya. Wis to. Apa wis kelewat malahan? Bonus berarti. Ya. Berarti wis niru Utsman lah insyaallah ya. Dadi Nabi kuwi mau 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Ali bin Abu Thalib 63 tahun. Sing lebih dari itu adalah Utsman 84 tahun. Jadi dari 5 orang mulia itu hanya 1 sing umurnya sampai 80 lebih. Sing oke-oke ya 16, 17 gue mau 60 sampai 70 tahun. Nah gue mau. Jadi ya siap-siap. Makanya jere Ustadz dari Sulaiman kayak lek wong kowe mau umure wis 40 tahun punjul kok isik wangel dikandani gitu. Kalap kowe engko. Lah ya wis tuwek kok dikandani angel gitu. Ya, bukane tambah alus, tambah mateng kok malah tambah angel kowe mau ya angel lagi engko ngono. Ya, angel dikandani ya. Maka kalau orang sudah 40 tahun artinya lebih banyak bersyukur ya. Maka ada misteri 40 tahun kon banyak bersyukur ya. Robi Auzini gitu ya. Terus kemudian yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Ya. Bicara tentang memberi, ya, maka biasanya ya orang-orang yang beriman kan identik dengan memberi. Maka ada istilah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memang hadis apa Ustaz Agus? Ya, moto ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti orang Islam harus memberi, ya. Karena ini ada orang yang salah menafsirkan. Berarti orang Islam harus kaya katanya. Wong Islam kudu sugih katanya begitu. Maka saya jawab ya, itu bukan pentingnya orang Islam untuk menjadi sugih, tetapi pentingnya orang Islam untuk beriman. Lek ora percaya berapa banyak orang yang sugih
kelihatannya sugih tetapi ternyata tangannya masih di bawah. Ya, yo pelit isian. Ya, malah tambah pelit, semakin sugih malah semakin gegem. Ono ngono kuwi. Ya. Jadi tidak menjadi patokan orang yang memberi itu identik dengan orang yang kaya. Tapi banyak orang-orang yang hanya biasa-biasa saja. Sakjane penghasilannya ya ora tek jelas, sak piro-pirone orang genah, tetapi gampang ngowehi kuwi mau. Ya, maka mumpung isik melarat, ya lek damong melarat ya ora pantes, tapi mumpung urung dadi wong sugih, soalnya lek damong wong sugih kayaknya ya urung pantes juga gitu. Ya. Mumpung urung sugih, maka banyaklah memberi. Engko lek wis sugih soalnya pelit. Lah ya lek wis sugih pelit, gitu. Ya. Lah lek saiki duit-duit 50.000. Til. Ya. Terus kemudian kok diinfakkan yang 10.000. Wis berapa persen? Ya, 20% wisan. Lah mengko lek wis duit-duit 1 miliar, 20%-nya piro? 200 juta. Dikekne abot apa ora? Abot wis to. Makane dadal sing nyelot sugih justru semakin ya iya, makane mumpung urung sugih ngei. Engko lek wis sugih soalé pelit. Ya mudah-mudahan ya sugih ya ora pelit. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ya ini ciri-ciri orang yang beriman, hendaklah ia merubah dengan tangan apabila ia mampu, dengan lisan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Lah aku tahu tak bahas ya tentang iman itu sudah pernah dibahas. Ya, kalau kuat imannya, ya dulu saya sampaikan artinya dia itu memiliki kekuatan, ya dia seorang lurah, seorang kadus, seorang polisi yang memiliki power, ya contoh ada kemaksiatan di situ maka dia bisa merubah karena apa? Memiliki kekuatan, ya tapi lek titel wiran duwe, ya gerbong cilik kok arep merubah kayaknya abot. Maka tanggung jawab besar kuwi Pak Kadus, Pak Lurah, ya, para orang-orang yang memiliki jabatan, ya pasti tidak akan bergerak satu langkah, ya Nabi menyampaikan tidak akan bergerak satu langkah pun sebelum akan ditanya kuwi mau. Apa iki mbiyen Kadus? Piye? Ketua ranting kuwi ditakon, ya. Ketua ranting lho ditakoni. Ya, piye? Wis dibergerak urung? Ya apa enek sing kelaparan isian? Wong sak ranting kuwi mau. Kadang-kadang ya Allah ora sesuai karo gajine. Tuntutane yo. Tapi ketika menjadi seorang pemimpin yang adil, maka Allah akan mengayomi nanti. Ya, dikai peneduh neng padang mahsyar kowe mau. Ya. Kemudian maka kalau tidak mampu maka dengan lisan yo ngandani, yo enek tanggane berbuat kemaksiatan yo dikandani, diomongi, ya tapi lek tidak mampu ya wedi, ya maka ya wis gurung batin tok kuwi mau. Kuwi iki sak lemah-lemahe iman gurung botan batin arep ngandani ora wani. Mbok didebat ora duwe ilmune, kono ya luwih pinter, lah pun malah bingung kowe mau. Ya. Lah ya lek duwe power ngono iya, wani gelut kan ngono. Lah iki arep gelut awake ya ringkih. Alah jan. Ditane sekurang botan batin. Batin sidane meriang. Kena stroke. Yukur botan batin sih soalnya. Kowe mau.
Kemudian orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu itu karena Allah. Ya. Maka dalam hadisnya man a'talillah wa mana'allah wa ahabballah wa abhadallah wa ankahallah faqad istakmala iman. Sapa wonge sing ngei karena Allah, menahan ya karena Allah, lek membenci ya karena Allah, kemudian menikah karena Allah, maka sempurnalah imane. Pokoknya opo-opo disandarke karo Gusti Allah. Ya. Nek wong saiki sandarane karo tembok. Pokoknya sengaji sing digoleki tembok wis pengen nyandar kok itu. Nah, iki termasuk mencari sandaran selain Allah kuwi. Lah kuwi guyon. Sing dimaksud bukan sandaran kuwi ya, yang dimaksud adalah sandaran itu bagaimana tempat kita bergantung ya, hanya kepada Allah itu. Jadi para sahabat dulu juga apa namanya, kalau Gusti Allah itu dia ngalem gitu loh. Dikit-dikit pokoknya ngadunya sama Allah ya. Bahkan ketika sendale pedot ngadune karo Allah. Ya Allah, sendalku pedot. Ya. Ya kok diganti karo Gusti Allah. Ya ora kok tiba kon dhuwur ya ora ngono lho. Ya ngerti-ngerti pokoknya ya terus oleh rezeki tuku sendal meneh lah ngono kuwi. Pokoknya ngalem lah gitu. Ya. Ngalem. Kowe mau. Ya. Kalau kajian tadi malam bahwasanya Allah itu senang. Ya, senangnya melebihi orang yang menemukan kembali ya tunggangannya, ingoni-ingoni. Ya. Jadi bahkan diibaratkan ada seorang yang membawa unta. Ya, kemudian untanya hilang. Bahkan di situ justru ada makanan, minuman, kabeh hilang. Sedih ora kira-kira? Ya lek zaman saiki ya mobil lah ya. Ya, mobil enek isine kabeh ilang. Kek harapane ya gur kuwi karena dalam perjalanan. Kowe mau saeneng-enenge nang kono kabeh ilang. Kemudian dia menengok ke kanan. Ora eneng, nengok kiri ora eneng. Akhirnya putus asa. Nah, setelah itu kemudian matane melek kok loh. Lah kok tunggangane teko. Sing mau ora sida ilang saiki teko ngono. Sing mau darani ilang teko. Dan lengkap dengan semua isinya. Minumane isih eneng, makanane isih lengkap. Maka terus kemudian bersyukur kepada Allah, bahkan sampai mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Rabbmu." Sampai kebalik lek ngomong gue mau. Ya. Saking senenge gue mau sampai ngomongnya keceplosan kualik-walik sampean. Saking senenge gue mau. Neng hadis ki ngono kuwi sampean. Ya Allah, sampai kebalik lek ngomong. Lah gue mau akhirnya apa? Seperti orang yang sewenangnya, Allah itu lebih senang orang yang mau bertaubat. Gue mau. Wong kowe mau ora sah mikiri masa lalu kelame kaya apa, mbiyen nakale kaya apa, saiki lho. Saiki ora sah mikir mbiyen. Lek mbiyen ngono Mas Syukur ya roh lah aku kaya apa. Nah iya. Nah kowe bahkan ana sing ngomong kowe Mas Syukur. Lah kae si fulan kae aku maksudnya ngono. Apa dadi ustaz to saiki jenenge? Ana sing ngomong ngono. Lah bukannya preman mbiyen iki. Lah kok ada sing ngomong ngono barang ngono. Kuwi dasare mbiyen waktu SMA kene wedi karo aku ngono. Lah kok iso ndarane ya ora preman-preman juga lah, biasa wae. Wong murid Abah Yasir kok ngono. Ya wong gampang ngajian juga kok. Kuwi mau. Jadi yang kedua itu. Jadi ono pintu. Ya. Ono pintu sing lebarnya itu adalah 70 tahun perjalanan. Saking lebarnya, saking luasnya. Pintunya itu 70 tahun
perjalanan. Dan itu tidak pernah tertutup. Jadi senantiasa terbuka. Dan itu adalah pintu yang disebut dengan pintu taubat. Ya, gue mau. Jadi terbuka terus. Pintu taubat itu terbuka terus. Ya. Sampai 70 tahun perjalanan gue mau luase, saking luase. Ya. Terus kemudian dan itu adalah pintu taubat akan tertutup ketika nanti matahari terbit dari barat. Kuwi batese, Pak. Ya. Nek panjenengan wis ndelok matahari kok mbandil pisan. Tangi turu kok. Lho. Matahari kok lah kok ning kono, berarti telat pisan. Ya, wis. Iku arep sampean arep nangis, arep sujud-sujud wis ora diterima. Wis tertutup. Ya, maka lek saiki isi ana waktu. Ya mbok menawa lho sesuk-esuk terbit kok kono. Ayo. Sapa sing jamin, ya? Aja meneh iki malam Jumat. Lah yo, lah kok malah meden-medeni gitu. Anake sik cilik gitu. Ya. Nah itu. Maka itu disebut dengan pintu taubat, ya. Pintu taubat akan senantiasa terbuka, ya. Terakhir yaitu yang tadi malam sudah Anda ceritakan juga, karena tadi malam yang hadir kan Ustaz Agus, ya, untuk merojaah berarti ya. Aja bosan ya. Lagi tak sampaikan kembali, ya. Yaitu kisah yang ya menakjubkan, ya, yaitu ada seorang wanita yang nakal, ya, wanita pezina, kemudian mendatangi Nabi dengan bertaubat. Wahai Nabi, sesungguhnya aku itu memiliki dosa yang sangat besar, ya, dosa yang besar. Kemudian maka minta dihukumi karo Kanjeng Nabi. Maka Nabi menyampaikan, tenanglah. Ya, kemudian Nabi memanggil seseorang untuk merawatnya. Rawatlah wanita ini sampai hingga melahirkan. Maka ketika setelah melahirkan, kemudian wanita itu dibawa kembali kepada Nabi, kemudian meminta untuk dihukum. Maka dirajam, ya, sampai meninggal dunia seorang wanita itu. Kemudian setelah itu Nabi mensolatkan, mengajak kaum muslimin mensolatkan. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau solatkan? Padahal dia adalah wanita yang tidak baik. Kemudian Nabi menyampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah ridho terhadapnya. Sesungguhnya dia datang dengan benar-benar taubat, yang taubat sebenar-benarnya. Kemudian Nabi menyampaikan, dan kebaikannya, amalnya, itu ketika dibagi dengan orang satu kampung, arep nggo mlebu surga, kuwi maksudnya cukup. Bahkan turah-turah kebaikannya kuwi mau. Masya Allah, maka luar biasa. Pernah lagi ada seorang yang datang kepada Nabi, ya, datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya dosaku amat besar, dosaku begitu besar. Kemudian Nabi berkata, besar mana dengan gunung? Besar dosaku Nabi, dosanya besar mana dengan dunia ini? Bisa jadi besar dosa saya Nabi, besar mana dengan rahmat Allah? Kemudian hamba tadi mengatakan, tidak ada yang melebihi besarnya rahmat Allah. Maka Nabi pada saat itu mengajak sholat, wis menengok, sholat di belakang Nabi. Nabi tidak berkomentar apapun. Setelah itu datang lagi sholat asar, sholat lagi bersama Nabi. Nabi tidak komentar apapun. Maghrib sholat lagi bersama Nabi, sampai subuh sholat lagi bersama Nabi. Ketika itu Nabi sengaja pergi, Nabi dipanggil, sampai Nabi pada saat itu dipegang,
dipegang sikile wahai Nabi. Lah kok kalau bahasane gaul ya kok PHP. Jerene arep apa jenenge ndang diselesaikan masalahku iki. Dosa-dosaku piye kon piye iki? Kok guru harapan tok wingi iki. Kata Nabi, terus apa sing arep diurus kata Nabi? Ya dosaku. Lah rampung kok. Salat, terus kemudian dengan taubat yang benar-benar taubatan nasuha, Allah ampunkan dosa-dosamu. Nah, gue mau. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan yang Allah sendiri, Rasul sendiri menyebutkan, lek betul-betul menjalankan ke puasa Ramadan dengan imanan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosanya-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia ini menjadi motivasi untuk kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin cukup sekian ya, karena yura leren-leren iki mau ket bar isya, imami langsung nyambung melas to karo aku. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.